Pada saat ini, kulit kepala Taiyin Mingnu mati rasa, tubuhnya yang anggun dipenuhi bulu merinding, dan perasaan krisis yang kuat muncul di benaknya, mengejutkan jiwanya. Melihat pedang pembunuh balik Qin Chen hendak menembus alis Taiyin Mingnu. Pada saat kritis, Taiyin Mingnu tiba-tiba meraung, dan perisai bersisik seperti cermin gelap tiba-tiba muncul di antara alisnya. Segera setelah cermin perisai muncul, mantra aneh muncul di cermin, dan meledak dalam sekejap. Pedang karat misterius di tangan Qin Chen menghantam perisai cermin gelap, dan kekuatan dingin tak terlihat datang darinya, langsung mengalir ke tubuh Qin Chen. Pada saat yang sama, kekuatan menakutkan tiba-tiba melonjak dari pedang pembunuh balik. Aura niat membunuh melonjak dengan berani, mencapai bagian tengah alis Taiyin Mingnu. Taiyin Mingnu mengeluarkan raungan melengking dan terbang mundur dalam sekejap. Tanda darah muncul di antara alisnya, dan darah berceceran. Darah mengalir tidak hanya di antara alisnya, tetapi juga di sekitar matanya. Namun, di saat yang sama, lingkaran cahaya hitam legam langsung muncul dari perisai cermin gelap, menahan dampak mengerikan dari pedang ilahi pembunuh balik dan melindungi tubuh Taiyin Mingnu. Harta karun Kaisar Agung. Gumam Qin Chen, matanya menyipit dan dia melihat ke cermin gelap. Taiyin Mingnu ini benar-benar menunjukkan harta karun seperti itu di saat kritis. Objek ini sangat dingin dan mengandung pertahanan yang luar biasa. Bahkan memiliki aura gelap, seolah-olah diambil dari jurang maut. Menahan pukulan kuat dari pedang ilahi pembunuhan balik. Jelas sekali, itu jelas merupakan harta karun setingkat kaisar. Pada saat yang sama, tubuh Qin Chen juga dibanjiri kekuatan dingin ini. Nafas sedingin es ini sepertinya keluar dari jurang, membawa nafas sedingin es yang tak ada habisnya yang akan merusak tubuhnya. Qin Chen mendengus dingin dan diam-diam mengedarkan aura pembunuh di tubuhnya, dengan paksa menekan aura dingin. Kamu bocah, siapa kamu? Kamu memiliki kekuatan seperti itu. Setelah pukulan itu berhasil dihalau, Taiyin Mingnu meraung marah, matanya menangis darah, ekspresinya garang, ada keterkejutan, kemarahan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia sebenarnya terluka, dia menatap Qin Chen dengan marah, dengan sedikit kepanikan di hatinya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan menggunakan harta karun kaisar yang diberikan kepadanya oleh klan Abis, dia akan terluka parah bahkan jika dia selamat dari pukulan sebelumnya. Yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan Qin Chen. Qin Chen di depannya jelas bukan seorang kaisar yang kuat, tetapi serangan yang dia keluarkan begitu kuat sehingga bahkan dia, seorang kaisar yang kuat, hampir tidak bisa menahannya. Kaisar abadi. Gumam Taiyin Mingnu kaget dan marah. Di mana kaisar abadi menemukan orang kuat seperti itu? Nak, aku ingin kamu mati. Dalam keterkejutan dan kemarahan, Taiyin Mingnu mengabaikan luka-lukanya. Dengan keras, kekuatan kaisar yang mengerikan meledak dari tubuhnya seketika, dan serangkaian tentakel gelap seperti rambut yang melayang, itu dengan cepat menyapu ke arah Qin Chen, dan menutup kekosongan. Namun, sebelum serangan Taiyin Mingnu datang, Qin Chen sudah bergerak. Dia bergoyang, dengan paksa menekan kekuatan gelap di tubuhnya, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Taiyin Mingnu. Energi pedang yang berat mengalir seperti lautan luas, berubah menjadi jaring, menembus tentakel hitam yang tak berujung, dan langsung tiba di depan Taiyin Mingnu. Kamu, ucap Dewi Taiyin Mingnu tampak kaget dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan berani mengambil inisiatif setelah menyerangnya secara diam-diam. Kemarahan yang kuat, langsung keluar dari hatinya, membuatnya merasa seperti tingkat amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Taiyin Mingnu mengulurkan tangan besarnya, dan aura gelap tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Tangan besar yang berisi aturan langit dan bumi langsung menangkap energi pedang selebar langit yang ditampilkan oleh Qin Chen. Serangkaian raungan keras terdengar, dan energi pedang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menghantam telapak tangan Taiyin Mingnu, tetapi gagal melukainya, sebaliknya, dia langsung meraihnya ke tangannya dan menghancurkannya di tempat. Pada saat yang sama, tentakelnya yang memenuhi langit tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, menutupi kekosongan di sekitarnya. Tekanan luar biasa dari kaisar seperti miliaran gunung, menekan Qin Chen dengan keras, mengikat erat Qin Chen di kehampaan. Pada saat yang sama, tentakel hitam seperti rambut di seluruh langit dengan cepat membungkus Qin Chen, langsung membungkusnya. Tidak, di kejauhan, ada beberapa pembudidaya hantu yang belum jatuh dari dunia bawah. Ketika mereka melihat pemandangan ini, hati mereka kembali berdebar, dipenuhi dengan keputusasaan.
Jika Qin Chen bisa membunuh Taiyin Mingnu, mungkin mereka semua memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tapi sekarang. Melihat pemandangan ini, hati Taiyin Mingnu yang awalnya ketakutan dan marah akhirnya menjadi tenang, dan dia langsung mencibir, "Nak, aku tidak peduli apa tujuanmu. Jika kamu jatuh ke tanganku hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kamu telah berakhir." Sebelum Taiyin Mingnu selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara tawa di telinganya. "Taiyin Mingnu, apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin membuat tuan dari keluarga budak ini terlihat baik?" "Hehehe, tuan dari keluarga budak adalah kekasih dari keluarga budak. Itu bukan milikmu, berbalik untuk mengganggunya." Suara ini seperti hantu, terus-menerus muncul di benak Taiyin Mingnu dan menembus ke dalam jiwanya. "Siapa itu? Siapa yang menjadi liar di sini?" teriak Dewi Taiyin Mingnu. Ekspresinya berubah drastis, dan suara-suara menawan mengalir ke dalam benaknya, membuat pikirannya seketika pusing, seolah ada sesuatu yang mencoba menembus ke dalam otaknya. Saat Taiyin Mingnu berteriak dengan marah, niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya tiba-tiba melonjak ke segala arah. Aura mengerikan dari Kaisar Agung menyerang dengan gila-gilaan, menghancurkan tubuh para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar yang dibombardir secara langsung. Orang yang tegas dan sombong. "Taiyin Mingnu, apakah kamu mencariku?" Tawa kecil itu terus terdengar, merayapi pikirannya seperti hantu, menyebabkan lautan jiwanya mendidih seketika. Saat berikutnya, sosok berwarna-warni jatuh dari kehampaan, dan kekuatan pesona yang menakutkan langsung menyelimuti Taiyin Mingnu. Itu adalah Kaisar Simei. Dan saat Kaisar Simei muncul, sosok yang memancarkan aura mengerikan yang tak ada habisnya juga muncul di dunia. Sosok ini sangat buram, tetapi menampakkan mata yang berisi reinkarnasi yang tak ada habisnya. Dampak kursif langsung mengalir ke tubuh Taiyin Mingnu. "Taiyin Mingnu, kamu mengkhianati dunia bawah dan berkolusi dengan klan Abis. Mengapa kamu tidak segera ditangkap oleh Kaisar ini?" Raungan gemuruh itu seperti guntur, dan sosok gelap mengintip dari awan yang mengerikan, dan langsung menyelimuti Taiyin Mingnu, mencoba menekannya di sini. Kekuatan mengerikan yang terpancar dari aura ini bisa dikatakan menyapu seluruh gurun, menekan segalanya, menyebabkan hati Taiyin Mingnu tiba-tiba menyusut. "Bagaimana bisa ada begitu banyak orang berkuasa di tempat retret saya?" Jejak kemarahan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul dari lubuk jiwa Taiyin Mingnu. Pada saat ini, guncangan mengerikan melanda seluruh gua. Ada suara gemuruh di mana-mana, dan aura gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seolah-olah akhir dunia akan datang. Berbagai aura yang menyapu zaman terus bertabrakan, membentuk sebuah adegan apokaliptik. Taiyin Mingnu menatap dengan mata ketakutan dan marah, ekspresinya ngeri, jantungnya berkontraksi di bawah aura seperti awan, dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul. "Siapa ini? Siapakah sosok ini?" Gumam Taiyin Mingnu menatap aura mengerikan seperti awan di depannya, dan kekuatan dunia bawah menyapu ke langit. Dalam keadaan linglung, Taiyin Mingnu sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi saat ini, dia tidak bisa lagi memikirkan terlalu banyak. "Pengorbanan Taiyin!" teriak Taiyin Mingnu meraung, meregangkan tubuh ketonnya yang sempurna, dan tanda hitam legam keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menggigit lidahnya, dan aliran esensi darah hitam legam diludahkan olehnya seketika, dan rune hitam yang mengalir bergabung menjadi satu. Aura yin yang tak terlihat membubung ke langit dan menyatu ke alam yin ming dalam sekejap. Aura pada cermin yin ming melonjak, dan permukaan cermin seperti permukaan danau yang terganggu, tiba-tiba beriak dan menyinari cahaya bulan yang gelap, dan menutupi Taiyin Mingnu. Sinar cahaya bulan ini seperti bulan air di langit, langsung menghalangi kekosongan di sekitarnya dan mencegah serangan sosok berkabut di depan. "Gagaga, gadis kecil, kamu ingin menghentikanku. Saat aku melintasi dunia bawah, kamu masih menghisap susu." Teriakan dingin dan agung bergema melalui kehampaan, dan saat berikutnya, dunia bawah yang luas turun ke dalam cahaya cermin yang berkabut. Seluruh Jingguang Suyue bergetar hebat, mengeluarkan suara ledakan yang keras, dan retak sedikit demi sedikit. Terlebih lagi, jejak aura Senming yang dingin menembus, menyebabkan tubuh Taiyin Mingnu langsung membeku dan dia terjatuh ke dalam gudang es. "Tidak, kekuatan seperti ini." Gumam Dewi Taiyin. Ekspresinya sangat berubah. Dia menggunakan kekuatan magisnya untuk memadatkan esensi dan darahnya, dan dikombinasikan dengan pertahanan yang dilepaskan oleh cermin Yin Ming, itu sangat menakutkan.
Pria kuat dengan level yang sama bahkan tidak dapat berpikir untuk menyakitinya, sama sekali dalam waktu singkat. Tapi sekarang, perisai cermin pertahanan yang dia tunjukkan dengan mudah terpelintir dan berubah bentuk di bawah serangan lawan, dan masih ada jejak kekuatan yang merembes ke dalam. Pria kuat macam apa ini? Yuming, kamu adalah Kaisar Yuming. Ucap Taiyin Mingnu sepertinya teringat sesuatu, dan dia tiba-tiba menjadi marah, ekspresinya penuh ketakutan. Hei, sayang kecil, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, masih ada orang di dunia bawah yang mengingatku. Yah, itu bagus. Ucap Kaisar Yuming tertawa keras, dan sosoknya muncul, dan sosok agungnya menyelimuti seluruh gua, memenuhi ruang tak berujung ke segala arah, dan benar-benar ada di mana-mana. Itu benar-benar Kaisar Yuming. Tidak mungkin. Bukankah rumor mengatakan bahwa Kaisar Yuming telah jatuh ke laut kosmik? Bagaimana mungkin? Gumam Taiyin Mingnu, tubuhnya bergetar hebat. Hehehe. Pada saat ini, tawa terus berdatangan, dan Taiyin Mingnu merasa pikirannya pusing, dan seluruh tubuhnya seolah tenggelam dalam jurang tak berujung. Di sisi lain, Qin Chen, yang diikat oleh benang hitam tak berujung, juga mengaktifkan pedang ilahi pembunuh balik, langsung memotong benang jurang hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan datang untuk menyerang lagi. 3 aura utama langsung turun ke Taiyin Mingnu, dan niat membunuh yang kuat melonjak. Taiyin Mingnu merasakan kekuatan krisis yang kuat, dan jiwanya mulai bergetar. Utusan suci, Tuan Teratai Hitam, cepatlah datang. Pada saat kritis, Taiyin Mingnu segera meraung marah, dan matanya menjadi gelap dalam sekejap. Saat Taiyin Mingnu berteriak dengan marah, kehampaan bergetar, dan gelombang khusus menembus langit dan bumi dan turun ke tempat ini. Seluruh gua tiba-tiba bergetar, dan aura jurang yang tak terhitung jumlahnya beredar dengan liar. Pembatasan di atas gua di sekitarnya dengan cepat menyala dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Aura jurang yang membuat semua orang yang hadir merasa takut dan kedinginan, memenuhi seluruh gua secara instan. Di saat yang sama, sebuah suara dengan rasa dingin yang tak ada habisnya keluar dari tubuh Taiyin Mingnu. Hahaha, Taiyin Mingnu, jika kamu membiarkan utusan suci ini datang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhmu. Aura jurang yang berada di tubuh Taiyin Mingnu datang seketika dan langsung merasuki tubuh Taiyin Mingnu. Turun saja, aku akan mati, jadi jangan khawatir terluka, teriak Taiyin Mingnu, dan aliran cairan gelap keluar dari tubuhnya. Selama bertahun-tahun, dia telah bergabung dengan utusan suci Teratai Hitam, dan telah bergabung dengannya lebih dari 50%, jika tidak, tubuh Kaisar Agungnya akan langsung membawa pria yang begitu kuat, saya takut saya akan langsung tercemar dan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Meski begitu, kedatangan langsung utusan suci Teratai Hitam kini menyebabkan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang tenggelam ke dalam jurang tak berujung. Klan Abis, itu adalah aura klan Abis. Ucap Kaisar Yuming tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Qin Chen juga melihat ke arah Taiyin Mingnu yang telanjang, yang jiwanya masih melekat dengan gumpalan rune hitam, dan pupil matanya menyusut. Dari Taiyin Mingnu, dia merasakan nafas jurang yang sangat kaya, muncul di kehampaan. Ketika utusan suci Teratai Hitam tiba di Taiyin Mingnu, formasi jurang di seluruh gua langsung berguncang. Dengan ledakan, aura menakutkan melonjak ke segala arah. Banyak pembudidaya hantu yang terperangkap hancur total oleh dampak mengerikan ini, dan itu berubah menjadi kekuatan aturan murni dan bergabung ke dalam kumpulan darah gelap. Selain itu, kekosongan di sekitar Taiyin Mingnu terkikis sedikit demi sedikit di bawah aura gelap, dan kekosongan di dunia bawah tercemar sedikit demi sedikit oleh auranya. Yah, sangat nyaman untuk memiliki tubuh lagi. Sayang sekali Taiyin Mingnu, tubuh Kaisar Agungmu terlalu rapuh. Jika kamu memasukkannya ke dalam jurang mautku, itu akan menjadi lemah seperti angin. Ucap utusan suci Teratai Hitam meraba tubuhnya dan berkata sambil tertawa. Ketika dia menghadapi suara menawan Kaisar Simei yang terus mengalir di benaknya dan aura hantu Kaisar Yuming, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman mengejek. Apakah suara memesona ini akan menggoyahkan keinginanku? Kekuatan laut kosmikmu terlalu lemah. Tahukah kamu betapa kejamnya kami di jurang maut? Apa yang telah kami alami sebelumnya, tetapi kamu tidak akan bisa membayangkannya, kehendak saya tidak bisa dihancurkan. Roh utusan suci Teratai Hitam turun dan merasukinya, mengendalikan tubuh Taiyin Mingnu, dia mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke dalam kehampaan di atas kepalanya, seolah-olah ada 2 cahaya ilahi yang keluar dari pupilnya.
Kedua cahaya ilahi hitam legam ini langsung mengenai kehampaan di suatu tempat di atas gua. Suara teredam datang dari kehampaan. Saat berikutnya, sosok Anggun jatuh langsung dari kehampaan, dengan raut wajahnya pucat, tampak marah melihat Taiyin Mingnu, jejak Mingsue mengalir dari sudut mulutnya. Itu adalah Kaisar Simei. Tuan, jiwa dan kehendak orang ini begitu gelap dan mendalam sehingga bawahan Ibi tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Ucap Kaisar Simei berkata dengan suara gemetar. Saat Taiyin Mingnu memandangnya sebelumnya, dia tampak berada dalam kehampaan yang dalam dan dingin, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Jika dia tidak marah di laut mati selama bertahun-tahun, cahaya pupil itu bisa membekukan dan memenjarakan jiwanya. Hah, kamu sebenarnya bisa lepas dari tatapan mata jurang mautku. Kamu, seorang pembudidaya hantu dari dunia bawah, membuatku takjub. Ucap utusan suci teratai hitam berkata dengan heran. Huff, kamu tidak malu dengan kata-katamu. Ucap Kaisar Yuming meraung dengan marah, dan aura dunia bawah yang tak ada habisnya langsung turun ke arahnya. Utusan suci teratai hitam berbalik dan melihat aura cermin Yin Ming di antara alisnya melonjak, dan cahaya ilahi hitam legam meledak, bertabrakan dengan serangan Kaisar Yuming. Raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, seluruh gua berguncang, kerikil yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, dan di kehampaan di mana Pulau Taiyin berada, sedikit nafas dingin tanpa sadar keluar dari kehampaan. Tidak ada cara untuk memblokirnya sepenuhnya. Pada saat ini, Yuhu Luosha dan orang-orang kuat lainnya di Pulau Taiyin semua merasakan aura ini, dan seluruh tubuh mereka tampak membeku. Mereka mengangkat kepala karena kaget dan melihat ke dalam Pulau Taiyin dengan kaget. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada fluktuasi di tempat inti Pulau Taiyin tempat permaisuri retret? Terlebih lagi, aura ini sangat dingin, dan hanya sedikit saja yang lolos dan menimpa mereka, membuat sumber dan jiwa mereka seolah membeku dan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Kekuatan apa ini? Mungkinkah sesuatu terjadi ketika permaisuri menyukai para pembudidaya hantu sebelumnya? Gumam Yuhu Luosha dan yang lainnya ekspresinya berubah. Selama bertahun-tahun mereka di Pulau Taiyin, ini adalah pertama kalinya fluktuasi seperti itu terjadi setelah seorang pembudidaya hantu jenius dikorbankan. Apa yang terjadi di dalam? Pada saat yang sama, di aula utama di Pulau Taiyin, banyak pembudidaya hantu yang terperangkap di sini juga merasakan fluktuasi seperti itu, termasuk Perifanyin. Dia dengan cepat muncul di pintu masuk aula utama, mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Siapa yang menyebabkan masalah di Pulau Taiyin? Nafas yang dingin sekali. Mungkinkah ini kekuatan yang diminta Yang Mulia untuk saya tanyakan? Di sudut aula, pupil seorang penjaga istana menyusut, matanya berkedip, dan pesan gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Harta karun itu, dengan sedikit keterkejutan, pesan tersembunyi hendak tersampaikan. Namun, sebelum dia bisa mengirimkan pesan ini, tiba-tiba, raungan yang menakjubkan bergema, dan saat berikutnya, semua orang terkejut melihat Kaisar Abadi, yang berdiri tanpa mencolok di sudut aula, telah tiba di tengah seluruh istana tanpa mengetahui kapan. Di tangannya, bendera formasi kuno yang gelap muncul dalam sekejap, dan dia membuangnya dalam sekejap. Serangkaian suara rengekan yang keras terdengar, dan bendera formasi hitam ini jatuh di sudut kosong yang tak terhitung jumlahnya di seluruh aula dalam sekejap. Segera setelah itu, aura menakutkan yang membuat semua orang berdebar memenuhi udara dan langsung menyelimuti seluruh aula. Dalam sekejap, semua orang merasa bahwa persepsi mereka telah kehilangan kontak dengan dunia luar, dan langsung diblokir dan sepenuhnya dilindungi oleh formasi kuno dan tidak jelas ini. Kaisar Abadi, apa yang kamu lakukan? Cepat mundur dari formasi. Ketika banyak orang kuat yang hadir melihat ini, mereka semua tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka dan berbicara dengan kaget dan marah. Formasi besar di depannya dalam dan sederhana, dan berisi aura dunia bawah yang tak ada habisnya, seperti menutupi seluruh orang di aula. Semua orang sudah seperti tahanan ketika mereka ditempatkan di aula ini, tetapi sekarang mereka diselimuti oleh formasi besar yang ditampilkan oleh Kaisar Abadi, benar-benar kehilangan persepsi dan kontak dengan dunia luar. Hal ini membuat semua orang tidak bisa tidak terkejut. Tidak hanya mereka, orang-orang kuat yang mengabdikan diri pada budidaya hantu, terjebak di sini, bahkan penjaga Pulau Taiyin yang menjaga aula juga terselubung di dalamnya. Apa yang akan dilakukan Kaisar Abadi ini? Huff, Kaisar Abadi, kamu sangat berani. Kamu berani membentuk formasi di aula permaisuri, apakah kamu mencari kematian?
Ketika penjaga istana yang hendak mengirim panggilan melihat ini, dia langsung berteriak dengan marah. Langkah Kaisar Abadi sebenarnya secara langsung memblokir panggilan antara dia dan orang dewasa itu, yang langsung membuatnya marah. Pria itu berteriak dengan marah, dan tombak hitam seperti Trisula tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menusuk tombak itu ke arah formasi sederhana di atas kepalanya. Aura dunia bawah yang tak berujung berkumpul dan berubah menjadi bayangan tombak menakutkan yang panjangnya puluhan kaki, menyerang formasi kuno dengan berani. Namun, kejadian yang mengejutkan semua orang terjadi. Setelah serangan penjaga istana menghantam formasi kuno, seluruh formasi tetap tidak bergerak tanpa menimbulkan guncangan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam semua orang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Para penjaga yang dapat dikirim untuk menjaga tempat ini semuanya adalah yang terbaik di bawah Taiyin Mingnu, dan kekuatan mereka telah mencapai tatanan abadi tingkat ketiga. Meskipun mereka tidak terkalahkan dalam transendensi tingkat ketiga, pukulan telak dari orang-orang kuat ini dapat menggemparkan dunia, tapi sebenarnya gagal menyebabkan fluktuasi sedikit pun dalam formasi yang ditetapkan oleh Kaisar Abadi. Mungkinkah ini formasi Kaisar Semu? Kaisar Abadi, apa yang akan kamu lakukan? Cepat mundur dari formasi, ucap penjaga istana lainnya melihat ini dan berteriak dengan marah dan geram. Tindakan Kaisar Abadi sama saja dengan pemberontakan terang-terangan. Haha, semuanya, sepertinya ada gerakan aneh yang datang dari Pulau Taiyin. Sesuatu mungkin telah terjadi. Untuk memastikan keselamatan semua orang, saya hanya bisa menutup aula ini terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan Anda pergi setelah situasinya stabil. Saya harap semuanya bersabar dan jangan menjadi tidak sabar. Ucap Kaisar Abadi mengabaikan teriakan marah dari penjaga Pulau Taiyin dan hanya berkata sambil tertawa. Kaisar Abadi, sungguh beraninya kamu. Ucap penjaga yang mengambil tindakan sangat marah, dan dengan keras, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan sosoknya tiba-tiba terbang. Tombak di tangannya berubah menjadi bayangan tombak sungai yang sangat panjang, dan jatuh ke arah Kaisar Abadi. Kaisar Abadi, menurutmu apakah ini adalah Gunung Ming milikmu? Kamu berani menjadi liar di Pulau Taiyin dan mencari kematian. Dengan keras, aura penjaga itu meledak, dan aura pembunuh itu seperti lautan luas, menelan Kaisar Abadi dalam sekejap. Namun, pemandangan yang membuat ngeri semua orang terjadi. Setelah serangan tiga penjaga transenden menimpa Kaisar Abadi, itu seperti air menghantam batu. Tidak peduli bagaimana serangannya tersapu, sosok Kaisar Abadi sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Terdengar dentang, dan tombak di tangan penjaga juga tersangkut di tangan Kaisar Abadi. Seperti penjepit besi, tombak itu terkurung erat di dalam kehampaan dan tidak bisa bergerak. Kamu, ucap penjaga itu ekspresi ketakutan dan marah, dan wajahnya galak. Esensi di tubuhnya mendesaknya dengan putus asa, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat menggoyahkan Kaisar Abadi sama sekali. Aku bilang aku membiarkanmu tinggal di sini demi kebaikanmu sendiri. Ucap Kaisar Abadi mengangkat tangannya, dan dengan keras, tombak itu langsung diterbangkan olehnya, dan itu dimasukkan jauh ke dalam tanah di sampingnya. Penjaga itu terbang karena malu, jatuh dengan keras ke tanah, dan muntah dari mulutnya. Seteguk darah hantu keluar, dan dia merasa lesu dan tidak bisa bergerak. Bersikaplah sombong, Pulau Taiyin milikku bukanlah tempat di mana kamu bisa bertingkah liar. Ketika beberapa penjaga istana lainnya melihat ini, mereka berteriak keras dan terbang bersama. Dalam sekejap, segala macam serangan datang, seperti gunung runtuh dan bumi retak, tsunami turun, langsung menutupi Kaisar Abadi. Aura menakutkan menyebabkan pembudidaya hantu kuat lainnya di sekitar mereka berubah warna, dan mereka semua mundur ketakutan. Di antara pengawal istana yang bisa diutus untuk menjaga tempat ini, manakah yang lemah? Di dunia bawah, ia juga merupakan sosok raksasa di kota yang terkenal. Pada saat ini, beberapa pembudidaya hantu beraksi bersama, dan pemandangan yang terbentuk seperti gunung berapi yang meletus, membuat orang sulit bernafas. Alam keteraturan yang mengerikan langsung memenuhi dunia, menekan kekosongan hingga terus berderit, seperti pecahan kaca. Apakah Kaisar Abadi ini benar-benar mencari kematian? Ucap banyak pembudidaya hantu mencibir dalam hati mereka saat mereka mundur. Peri Fanyin juga pulih dari keterkejutannya pada saat ini, menatap Kaisar Abadi dengan tergesa-gesa, dan berteriak dengan marah, "Abadi, apakah kamu mencari kematian? Mengapa kamu tidak segera mundur dari formasi?" Kemudian,
Dia mengambil langkah maju ke arah banyak penjaga yang menyerbu ke arahnya, dan berkata dengan mendesak, "Semuanya, dia hanya bingung. Semuanya, tolong segera berhenti. Ada yang ingin kami katakan." Meskipun Peri Fanyin tidak menyukai Kaisar Abadi, dia tidak ingin Kaisar Abadi mati di sini, lagi pula, mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Namun, bagaimana para penjaga itu bisa mendengarkan kata-kata Peri Fanyin? Ekspresi mereka sangat marah, tanpa jeda sama sekali, dan serangan seperti lautan telah menghantam Kaisar Abadi dengan keras. Ada suara gemuruh, seperti langit runtuh, dan kekosongan tempat Kaisar Abadi langsung runtuh, seolah-olah akhir akan datang. Yang lain mencibir di dalam hati ketika mereka melihat ini, dan hati Peri Fanyin juga tenggelam, dan dia bergegas maju, tetapi sebelum dia bisa mengambil langkah, pupil matanya tiba-tiba melebar. Dia melihat bahwa dalam kehampaan yang runtuh, Kaisar Abadi masih berdiri di sana dengan kokoh, seperti batu, tidak peduli bagaimana angin dan hujan bertiup, ia akan selalu berdiri kokoh. Bagaimana ini mungkin? Ketika para pembudidaya hantu lain di sekitarnya melihat ini, mereka semua terkejut, dan mulut mereka terbuka lebar seolah-olah sebuah batu besar dapat diremas. Beberapa pengawal puncak mengambil tindakan, tetapi mereka bahkan tidak dapat mengambil satu langkah pun untuk memindahkan Kaisar Abadi. Jenis budidaya apa ini? Gumam Peri Fanyin juga membuka mulut kecilnya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sebagai seorang kaisar semu dan pelayan yang telah mengikuti permaisuri Mingyue sepanjang tahun, dia jauh lebih berpengetahuan daripada para pembudidaya hantu lainnya yang hadir. Tingkat kultivasi yang ditampilkan oleh Kaisar Abadi sekarang tidak sebanding dengan Kaisar Semu. Dia sendiri adalah seorang Kaisar Semu, dan dia tahu betul betapa kuatnya Kaisar Semu itu, tapi tidak peduli apa, dia tidak akan pernah bisa membiarkan orang-orang kuat dari alam tatanan abadi ini terus menyerang seperti Kaisar Abadi, dan tetap tanpa cedera. Mungkinkah, pada saat ini, sebuah pemikiran luar biasa tiba-tiba muncul dari benak Peri Fanyin, dan tubuh halusnya gemetar. Mungkinkah dia? Gumam Peri Fanyin memandang Kaisar Abadi yang berdiri di sana seperti gunung kuno dunia bawah, dan jantungnya berdetak kencang. Kubilang itu demi kebaikanmu sendiri. Bukankah lebih baik diam saja? Saat kekosongan runtuh, Kaisar Abadi mengerutkan kening dan berbicara. Dia mengambil langkah ke depan, dan dengan keras, kekosongan yang runtuh di sekitarnya menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia menamparkan tangannya dengan santai. Terjadi ledakan. Penjaga puncak yang menyerangnya mengerang di tempat, jatuh ke dalam kehampaan dalam sekejap, dan menghantam tanah aula dengan keras. Otot dan tulang mereka patah, dan mereka memuntahkan seteguk darah hantu di tempat. Kamu, ucap beberapa orang mengangkat kepala kesakitan, menatap Kaisar Abadi dengan mata ngeri. Kaisar Abadi menatap dingin ke semua orang yang hadir, dan kemudian memandang Peri Fanyin, "Peri Fanyin, aku serahkan ini padamu. Jagalah orang-orang ini untukku. Siapapun yang berani bertindak gegabah akan dibunuh tanpa ampun." Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Abadi mengambil langkah maju dan keluar dari aula dalam sekejap. Gumam Peri Fanyin ekspresinya membosankan, apa yang terjadi? Mengapa Kaisar Abadi ini memberi perintah pada dirinya sendiri? Apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Namun, sebelum dia sempat berbicara, dia melihat Kaisar Abadi telah melangkah di depan batasan aula. Dia merasa Kaisar Abadi akan pergi, dan batasan aula yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila-gilaan, menahan Kaisar Abadi. Itu adalah blokade aula ini. Kaisar Abadi mendengus dingin, mengulurkan tangan kanannya, dan memberikan cakar yang tajam. Dengan keras, pembatasan yang melonjak ini seperti tahu yang rapuh, dihancurkan dan diledakkan oleh Kaisar Abadi. Saat berikutnya, sosok Kaisar Abadi berkedip dan menghilang dari aula.